Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Amrimah dan Abrari, Amiruddin, dan Fahmaddin Ahmada. Pada pertemuan kali ini, kami akan menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai telaah Jurnal Internasional Keuangan. Judul jurnal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah The Effects of Corporate Governance on Financial Performance and Financial Distress, Evidence from Egypt, atau pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan dan kesulitan keuangan, bukti dari Mesir. Jurnal ini ditulis oleh Tamen Muhammad Sahwan dan dipublikasikan pada tahun 2015 oleh Emerald Insight dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Adapun latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah karena ekonomi Mesir selama 2 dekade terakhir telah mengalami perubahan besar dari yang integrasi yang lebih besar dengan ekonomi internasionalnya. Selain itu, terjadi krisis keuangan pada tahun 2008 dan terjadi skandal keuangan profil tinggi yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang ada di Mesir. Untuk sampel pada penelitian ini menggunakan 86 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Mesir. Dan teknik analisis data yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama analisis hipotesis, kedua regresi list absolute value, ketiga regresi logistik. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama variabel independen atau variabel X, yaitu tata kelola perusahaan. Jadi tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan good corporate governance ini merupakan sebuah sistem nilai yang menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan proses bisnis secara sehat. Selanjutnya adalah variabel dependent atau variabel Y. Di sini terdapat 2. Yang pertama adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini merupakan salah satu hal terpenting dalam perusahaan, baik bagi internal maupun eksternal. Dalam membahas sebuah penilaian tentang kinerja suatu perusahaan, maka laporan keuangan ini menjadi salah satu kunci yang tidak dapat dilupakan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan yang terjadi di perusahaan. Variabel Y yang kedua adalah kesulitan keuangan atau financial distress. Financial distress ini adalah adanya perusahaan yang cenderung mengalami kesulitan likuiditas yang ditunjukkan dengan adanya kemampuan perusahaan yang semakin lama semakin menurun dalam hal pemenuhan kewajibannya kepada pihak kreditur. Selanjutnya adalah variabel kontrol. Variabel kontrol digunakan untuk mengontrol atau sebagai proksi untuk menghindari kesalahan spesifikasi dalam model estimasi yang akan digunakan pada penelitian ini. Variabel kontrol di sini terdapat ukuran perusahaan, leverage, rasio book to market, rasio lancar, laba atas penjualan, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas praktik tata kelola perusahaan atau corporate governance yang ada di perusahaan-perusahaan terdaftar di Mesir dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja perusahaan dan bagaimana kesulitan keuangan yang dihadapi dalam konteks ini pasar yang sedang berkembang seperti Mesir. Tinjauan pustaka, tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan. Tinjauan literatur yang komprehensif menunjukkan bahwa tidak ada konsensus yang dicapai di antara para peneliti. Salah satu hasil penelitian dari Kiyoya 2009 meneliti hubungan antara struktur tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan untuk 107 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria. Hasilnya, di satu sisi, melaporkan hubungan positif antara konsentrasi kepemilikan dan kinerja perusahaan, di mana struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi melindungi kepentingan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, tidak terdapat hubungan antara komposisi dewan komisaris dengan kinerja perusahaan. Kemudian, tinjauan pustaka, tata kelola perusahaan dan kesulitan keuangan. Hasil penelitian Wang dan Deng 2006 mengkonfirmasi adanya hubungan negatif dari kemungkinan financial distress dan karakteristik tata kelola perusahaan seperti kepemilikan
pemegang saham besar, kepemilikan negara, dan proporsi direktur independen. Namun, atribut tata kelola perusahaan lainnya termasuk dualitas CEO, ukuran dewan, kepemilikan manajerial, dan tingkat kepemilikan yang seimbang tidak berdampak pada kemungkinan gagal bayar. Hipotesis. Terdapat dua hipotesis, yakni H1, praktek tata kelola perusahaan secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan Mesir. H2, ada hubungan negatif yang signifikan antara praktek tata kelola perusahaan dan kemungkinan kesulitan keuangan. Analisis pengukuran. Indeks tata kelola perusahaan. Indeks yang dibangun terdiri dari kategori-kategori yang mencerminkan 4 mekanisme tata kelola perusahaan, yaitu ke-1, pengungkapan dan transparansi. Kedua, karakteristik direksi. Yang ketiga, hak pemegang saham dan hubungan dengan investor. Dan keempat, struktur kepemilikan dan pengendalian. Kemudian, indeks konsistensi internal dinilai menggunakan koefisien alpha Kronbach, di mana nilai koefisien ini berada pada kisaran 0,1. Nunnally 1978 menunjukkan bahwa nilai alpha Kronbach sama dengan atau lebih dari 0,70 merupakan indikasi keandalan yang baik. Dalam penelitian ini, alpha Kronbach ditemukan 0,75 yang menunjukkan tingkat konsistensi internal yang dapat diterima dengan item indeks lainnya yang dipilih. Kemudian, analisis pengukuran kinerja perusahaan dan kesulitan keuangan. Yang pertama, Tobinski diadopsi dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja perusahaan. Tobinski dapat didefinisikan sebagai rasio antara nilai perusahaan ekuitas ditambah nilai buku hutang terhadap nilai buku aset, di mana nilai pasar ekuitas sama dengan harga pasar untuk saham dikalikan dengan saham yang beredar. Untuk menilai dampak dari praktek tata kelola perusahaan terhadap kesulitan keuangan, Altman Z-score digunakan sebagai proksi dari kebalikan dari financial distress, di mana model Z-score menjadi salah satu model peringatan dini risiko-risiko yang paling sering digunakan. Berikut rumus perhitungannya. Z-score 6,567x1, yakni model kerja dibagi total aset, ditambah 3,26 X2, yakni laba ditahan dibagi total aset, ditambah 6,72 X3, yakni pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, ditambah 1,05 X4, yakni nilai buku dari ekuitas dibagi nilai buku dari total hutang. Yang ketiga, dalam konteks ini, suatu perusahaan dapat digolongkan pilot apabila Z-score-nya kurang dari 1,10. Kemudian, Z-score yang lebih dari 2,60 merupakan indikator yang baik untuk perusahaan yang sehat, sedangkan area abu-abu untuk perusahaan tersirat oleh Z-score dalam kisaran 1,10 hingga 2,60. Hasil penelitian, tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan. Koefisien CGI sebagai proksi tata kelola perusahaan praktek dalam perusahaan Mesir tidak secara signifikan terkait dengan Tobinski. Hipotesis 1 tidak didukung. Hubungan yang tidak signifikan antara praktik SEGI dan kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh saling ketergantungan yang mendasari antara mekanisme tata kelola perusahaan. Hasil penelitian, tata kelola perusahaan dan kesulitan keuangan perusahaan.
Terkait praktik tata kelola perusahaan yang diukur dengan CGI, ditemukan hubungan negatif yang tidak signifikan antara praktik tata kelola perusahaan dan kemungkinan terjadinya financial distress. Hasil ini tidak mengkonfirmasi H2. Hasil seperti itu mungkin diharapkan karena rendahnya kualitas praktik tata kelola perusahaan dalam sampel kami. Oleh karena itu, ada kebutuhan bagi perusahaan Mesir untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan mereka. Kesimpulan, 1. Perusahaan yang terdaftar di Mesir secara keseluruhan mencatat praktik tata kelolaan perusahaan tingkat rendah, terutama dalam mempraktikkan atribut berbeda yang terkait dengan struktur dewan direksi. 2. Tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara praktik yang diselidiki dari segi dan kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobinski. 3. Konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan institusional tampaknya tidak berhubungan dengan kinerja perusahaan. 4. Terdapat dampak buruk rasio book to market yang besar terhadap kondisi keuangan perusahaan sebagai proksi dari risiko pasar perusahaan. 5. Adanya hubungan negatif yang tidak signifikan antara praktik tata kelola perusahaan dan kemungkinan kesulitan keuangan. Opini kelompok. Temuan empiris dari penelitian ini memperluas pemahaman praktik tata kelola perusahaan di Mesir dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan dan kesulitan keuangan. Namun, hasil tidak meyakinkan karena berbagai kekurangan terkait dengan ukuran sampel dan periode analisis. Oleh karena itu, untuk memvalidasi hasil, ukuran sampel perlu diperpanjang. Penelitian di masa depan didorong untuk menguji hubungan antara praktik tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan menggunakan analisis data panel. Selain memeriksa dampak mekanisme tata kelola internal terhadap kerja perusahaan dan kesulitan keuangan, penelitian di masa depan sangat disarankan untuk menyelidiki dampak efektivitas dewan. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.